Dalam konteks hukum bisnis dan kehidupan sehari-hari, banyak dari kita yang belum familiar dengan konsep pemberian kuasa. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan pemberian kuasa? Bagaimana sih bentuknya dari pemberian kuasa itu? Apakah wajib tertulis atau cukup dengan konfirmasi lisan saja? Sebenarnya apa sih dari fungsinya pemberian kuasa? Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, simak video ini sampai habis. Untuk bisa mengerti tentang konsep pemberian kuasa, paling tidak kita perlu melihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama adalah dari aspek teori hukumnya, yang kedua adalah dari sisi praktek di lapangan, dan yang keempat adalah dari sisi kacamata pihak ketiga yang memproses surat kuasa tersebut. Contohnya, bagaimana sih dari sisi kacamata notaris? Bagaimana sih dari sisi kacamata pemerintah atau perbankan? Bagaimana sih dari sisi kacamatanya hakim di pengadilan? Karena sebenarnya dari masing-masing pihak ketiga ini bisa saja mereka memiliki penafsiran dan ketentuan yang berbeda-beda tentang surat kuasa terlepas dari bagaimana teori hukumnya. Selama praktek yang mereka laksanakan itu tidak bertentangan dengan hukum di Indonesia. Seluruh teori tentang pemberian kuasa diatur di dalam KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Khususnya di pasal 1792 sampai pasal 1799 yang mengatur tentang konsep pemberian kuasa itu sendiri. Kemudian dari pasal 1800 sampai dengan pasal 1806 yang mengatur tentang kewajiban penerima kuasa. Kemudian dari pasal 1807 sampai ke pasal 1812 yang mengatur tentang kewajiban pemberi kuasa. Dan yang terakhir adalah dari pasal 1813 sampai ke pasal 1819 KUH Perdata yang mengatur tentang berakhirnya pemberian kuasa. Dari sisi teori hukum, saya ingin membahas beberapa hal pokok dulu nih. Pasal 1793 KUH Perdata itu mengatur bahwa pemberian dan penerimaan kuasa itu dapat dilakukan melalui yang pertama, akta umum, atau yang kedua adalah surat di bawah tangan, atau bahkan sepucuk surat, atau bahkan secara lisan. Dan penerimaan kuasa ini dapat pula dilakukan secara diam-diam. Jadi teman-teman, sebenarnya secara teori, pemberian kuasa itu tidak wajib tertulis. Secara lisan pun bisa tetap sah dan mengikat. Sama seperti perjanjian. Selama kedua belah pihak, pemberi kuasa dan penerima kuasa itu sudah setuju secara verbal, maka pemberian kuasa pada saat itu adalah tetap sah dan mengikat. Namun, dari sisi praktek di lapangan, udah hampir bisa kita pastikan deh, yang namanya pemberian kuasa secara lisan atau tidak tertulis itu tidak bisa dilaksanakan. Contohnya nih, misalnya dalam sebuah transaksi jual beli saham perusahaan. Kalau notarisnya benar, dia pasti akan meminta para pihak untuk memberikan surat kuasa yang tertulis, ditandatangan oleh kedua belah pihak, pemberi dan penerima kuasa, terbatas, spesifik, tegas, dan jelas. Atau di contoh lainnya deh, misalnya kita mau melakukan transaksi jual beli rumah dan tanah di depan PPAT, Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang mana surat kuasa menjual dan surat kuasa membeli itu yang akan kita submit ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Tidak jarang BPN itu menolak yang namanya surat kuasa menjual. Karena kenapa? Terlalu banyak, terlalu sering kasus penipuan, penyalahgunaan pemberian kuasa. Jadi memang ada alasannya juga nih. Tadi udah sempat saya sebutkan bahwa dari sisi kacamata pihak ketiga yang memproses surat kuasa tersebut, mereka itu masing-masing bisa saja memiliki penafsiran dan ketentuan sendiri-sendiri nih tentang penggunaan surat kuasa. Lebih lanjut, berdasarkan pasal 1795 KUH Perdata, pemberian kuasa itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah pemberian kuasa secara khusus untuk melakukan satu kepentingan atau lebih. Dan yang kedua adalah pemberian kuasa secara umum yang meliputi seluruh kepentingan pemberi kuasa. Artinya, untuk pemberian kuasa secara khusus itu wajib tertulis secara spesifik, tegas, dan terbatas. Kemudian, 2 aspek penting lainnya yang perlu kita ketahui tentang pemberian kuasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak substitusi yang diatur di dalam pasal 1803 KUH Perdata, yang pada intinya hak substitusi ini memberikan hak kepada penerima kuasa untuk memberikan kewenangan yang telah ia terima kepada orang lain agar orang lain tersebut bisa bertindak sebagai pengganti dirinya. Nah, yang kedua adalah hak retensi. Hak retensi ini diatur di dalam pasal 1812 KUH Perdata yang intinya adalah
Penerima kuasa berhak untuk menahan apa-apa saja yang menjadi milik pemberi kuasa sampai si pemberi kuasa itu melunasi semua yang terutang kepada penerima kuasa. Contoh paling gampang nih, misalnya kita punya kasus sengketa di pengadilan, lalu kita pilih salah satu kantor pengacara untuk mewakili kita beracara di pengadilan. Nah, kantor hukum itu akan memberikan kepada kita surat kuasa dengan hak retensi yang perlu kita tanda tangan. Yang intinya, segala sesuatu hasil dari jasa yang telah ia berikan kepada kita itu berhak untuk dia tahan sampai kita melakukan pembayaran lunas atas jasa yang telah ia berikan kepada kita. Nah, itu adalah esensi dari hak retensi. Terakhir, seperti yang tadi telah saya sebutkan, bahwa pemberian kuasa ini perlu juga kita lihat dari sudut pandang pihak ketiga yang memproses atau memeriksa keabsahan surat kuasa tersebut. Misalnya dari kacamata notaris bagaimana, dari kacamata pemerintah, perbankan, atau hakim di pengadilan. Banyak dari para pihak ketiga ini yang berpendapat bahwa yang namanya surat kuasa itu wajib tertulis, wajib ditandatangan sekaligus oleh pemberi dan penerima kuasa, dan sebagainya. Pendapat ini tidak bisa dipersalahkan, walaupun sebenarnya secara teori hukum, pemberian kuasa secara lisan pun juga tetap sah. Karena memang sebenarnya ada alasan yang sangat logis. Seringkali di lapangan itu yang namanya surat kuasa itu kan disalahgunakan, dipalsukan. Nah, karena alasan inilah, karena ada resiko hukum ini, maka para pihak ketiga yang melakukan, yang memproses atau memeriksa keabsahan surat kuasa itu, akhirnya mewajibkan semua surat kuasa itu wajib tertulis. Kesimpulannya, pemberian kuasa itu pada teorinya cukup diberikan secara lisan saja. Namun, pada prakteknya di lapangan, dan berdasarkan pendapat dari para pihak ketiga yang melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan surat kuasa, pemberian kuasa itu wajib dibuat secara tertulis. Pemberi dan penerima kuasa wajib menandatangani surat kuasa tersebut. Pendapat ini didasari sebagai upaya untuk meminimalisir atau mengunci resiko hukum terhadap tindakan penyalahgunaan atau penipuan pemberian kuasa. Disclaimer: video ini tunduk pada peraturan yang dirujuk pada saat video ini dibuat. Dalam hal di masa depan terjadi perubahan peraturan, maka konten video ini juga tunduk terhadap perubahan peraturan tersebut. Jika kamu mendapatkan video ini bermanfaat, silahkan klik like, subscribe, dan sebarkan video ini kepada teman dan keluarga kamu. Karena manfaat yang kamu rasakan juga dapat mereka rasakan. Terima kasih sudah menonton, inilah Katalis.